Halo geng. Oke, ini channel baru saya. Sebenarnya saya mau menceritakan kenapa saya bikin channel yang baru ini dan kenapa channel yang lama saya. Karena banyak banget yang nanya di Instagram, channel saya kemana, kok nggak ada videonya, kok channelnya hilang dan lain-lain. Sekarang saya mau menjawab di video ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti dan kalian bisa mendukung saya lagi dari awal. Oke, jadi intinya tuh saya lagi kena musibah. Oh ya, sebelum sebelum saya menceritakan tentang apa yang saya alami, saya mau minta dukungan dari kalian dulu karena di uh, channel yang baru ini saya membutuhkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Yang beratnya itu 4000 jam tayang. Jadi artinya kalau misalnya video ini berdurasi 10 menit, saya membutuhkan 24.000 kali tayangan tanpa skip. Itu akan mencapai 4000 jam tayang dan akan memenuhi syarat untuk saya melanjutkan ke yang berikutnya. Jadi saya mohon kalian, baru pertama kalinya saya memohon. Saya mohon dukungan kalian. Oke, jadi ceritanya itu dimulai dari tawaran endorsement. Oh iya, channel saya tuh hilang karena dihack akibat phishing atau saya mengklik link. Jadi kronologinya itu pada hari Rabu kemarin saya mendapatkan email dari luar negeri yaitu tawaran endorse. Tawaran endorse itu berupa review produk aplikasi editing video karena emang mereka tahu saya dari YouTube. Nah, jadi tawarannya itu berupa saya mereview itu yang versi terbarunya, terus saya nanti tinggal menjelaskan apa kekurangan dan kelebihannya. Cuman seperti itu doang. Jadi emang itu tawarannya itu sangat menggiurkan karena mudah gitu untuk saya mengerjakannya, mudah, terus nggak memakan waktu yang panjang. Uh, dari situ saya mulai nego bagaimana rulesnya dan lain-lain. Setelah mendapatkan rulesnya, oh ya, itu saya mendapatkan email ke email yang berbeda ya, bukan ke email utama saya, bukan ke email yang akun Google YouTube saya, bukan, tapi ke email bisnis saya. Yaitu ada yang kalau misalnya kalian kontak yang ada di Instagram, kalian bakal dihubungkan ke emailnya itu adalah suratbarkah@gmail.com. Nah, itu email bisnis saya, sedangkan akun YouTube saya bukan itu. Jadi saya itu nggak berpikiran bahwa akan seperti ini gitu loh. Nah, dari situ saya mulai mengerjakan. Sebetulnya saya kerjakan itu 1 hari sebelum saya berangkat ngonten. Jadi hari ini hari Sabtu dan hari ini hari Jumat, besok saya harusnya ngonten, udah persiapan, saya udah packing dan lain-lain, tinggal berangkat pagi-pagi. Pas malamnya tuh saya tuh kepikiran itu dan saya mulai mengerjakan. Setelah saya membuka linknya di laptop, nggak di handphone ya, di laptop saya membuka linknya dan mulai mendownloadnya. Nah, disitulah mulai mimpi buruk, saya mulai masuk ke jebakan Batman dan lain-lain. Anjing, dari situ nggak nggak ada yang apa ya, ketika saya download pun hasil downloadnya itu berupa aplikasi .x. Ketika diinstal itu nggak ada aplikasi yang terinstall sama sekali, itu blank. Ya mungkin itulah saya ngasih akses ke mereka ke laptop saya, kebetulan laptop saya itu kok lagi login email yang utama saya. Ya mungkin dari situ mereka punya akses ke situ. Tanpa saya berpikiran bahwa saya dihack, saya lanjutkan kegiatan saya. Maksudnya saya mulai mentok karena nggak ada aplikasi yang terinstall, mulai mentok ya saya abaikan. Saya menyerah, udahlah nggak usah dikerjain. Saya fokus besok mau konten, saya siap-siap dan lain-lain. Ketika saya mau beristirahat itu sekitar jam 1 malam, saya mulai beristirahat. Nggak tahu kenapa nggak enak hati, nggak bisa tidur dan lain-lain. Saya berusaha untuk tidur pun nggak bisa. Sampai akhirnya saya membuka lagi handphone untuk menonton video dari YouTube dulu untuk pengantar saya tidur biar bisa tidur. Maksudnya biar nonton video terus ngantuk terus tidur. Maksudnya seperti itu. Ketika buka aplikasi di handphone, aplikasi YouTube, ternyata akun saya sudah log out di handphone. Saya nggak terlalu panik karena emang sebelumnya pernah terjadi seperti itu dan tidak ada
terjadi apa-apa. Tapi saya keluarkan, saya mencoba buka Gmail yang ada di handphone, saya buka, ternyata sama logout. Saya buka aplikasi lain yang berhubungan dengan Gmail itu, yang akun itu, ternyata sama logout. Dari situ saya mulai panik, saya buka laptop, saya mulai login di laptop yang sama sudah logout juga, saya mulai login. Ternyata di sana ada keterangan bahwa akun saya sudah password saya sudah diganti 1 jam yang lalu. Dari situ saya mulai benar-benar panik. Gak lama kemudian saya dapat kabar di DM Instagram, ada yang nge-DM follower saya sekaligus subscriber saya di YouTube, kalau saya akun saya dihack. Akun saya dihack, melakukan live. Pas saya cek, ternyata itu lagi beneran lagi live, dan lagi live giveaway Bitcoin seperti itu. Saya mulai panik, di situ mulai panik, saya coba membetulkannya, tapi sudah nggak bisa. Nah dari situ saya mulai berpikiran bahwa menghubungi teman-teman saya itu akan mendapatkan jalan. Saya mulai menghubungi semua teman-teman saya yang saya ingat, karena saya panik. Seadanya mungkin ada beberapa orang, 5 lah, ada 5 orang yang saya hubungi. Ternyata mereka sudah pada tidur karena di sana udah jam 2 subuh. Terus saya berpikiran kalau misalnya saya harus mendapatkan koneksi internet yang lebih baik dan PC yang lebih mendukung. Saya pikiran teman saya kontak teman saya, ternyata masih bangun. Kemudian saya minta izin untuk mendapatkan akses PC-nya dan koneksi internetnya diizinkan. Saya berangkat ke rumah teman saya yang jaraknya nggak terlalu jauh. Terus saya di sana mulai membetulkannya, tapi nggak bisa. Saya buka akun pemulihan saya, email pemulihan saya. Ternyata di sana si hackernya itu sudah mengganti akun pemulihannya. Akun pemulihannya sudah diganti, nomor handphone pun sudah diganti. Yang saya heran, kenapa saya tidak mendapatkan notifikasi penggantian password dan lain-lain. Padahal verifikasi 2 langkah saya sudah aktif dan lain-lain sudah aktif. Biasanya kalau misalnya saya mengganti password, saya harus mendapatkan kode verifikasi di handphone atau misalnya di akun pemulihan dan lain-lain. Ternyata sudah, saya nggak, senyap sekali, saya nggak dapat notifikasi apapun. Saya benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain. Yang saya coba adalah terus-terusan berusaha. Ketika saya coba mengganti password dengan fitur lupa sandi, di sana harusnya saya ditujukan ke ke POM yang kapan akun ini dibuat dan lain-lain, untuk mengembalikan akun saya, bahwa memberitahukan ke Google bahwa saya itu pemilik asli dari akun tersebut. Tapi ketika saya memakai fitur lupa sandi, di sana ada keterangan bahwa Anda login di perangkat yang tidak dikenali Google, seperti itu. Itu tidak ada lagi lanjutannya kayak gimana, nggak ada lagi. Di situ benar-benar mentok, udah benar-benar mentok. Kalau misalnya perangkat yang saya gunakan sudah nggak bisa lagi mengakses ke akun tersebut, tidak dikenali Google. Dan saya coba di handphone itu nggak bisa, saya coba di laptop saya itu jelas nggak bisa, terus saya coba di PC teman saya itu nggak bisa juga. Jadi emang udah kayak anjing, ini udah nggak bisa ngapa-ngapain. Dari situ saya mulai tenangkan diri dengan terus sambil mencari informasi. Saya nonton video-video YouTuber yang jadi korban juga. Di sana ada Chandra Liao, terus ada Tara Art Gaming, terus ada Ran, terus ada Gusti Bagus itu kalau nggak salah. Terus ada itu ya Gusti. Mereka sama persis kasusnya dengan apa yang saya alami. Saya coba cari-cari cara, ternyata mereka tidak mengasih tahu langkah-langkahnya di sana, cuma menceritakan seperti ini. Dan saya di sana mulai blank, karena emang pengetahuan saya atau ilmu saya terhadap IT juga minim. Jadi emang saya udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi di sana. Yang saya bisa lakukan adalah mencari informasi ke orang-orang tersebut, apa langkah-langkah yang bisa saya lakukan untuk mengembalikan channel saya atau akun Google saya. Sampai sekarang saya masih belum mendapat balasan. Mungkin mereka juga sedang sibuk dengan kegiatan mereka. Saya sudah DM dari Chandra Liao, Tara Art, terus Gusti sempat balas, cuman mentok. Dia juga merekomendasikan teman, terus saya coba DM-nya, sampai sekarang belum dibalas juga. Terus saya DM juga yang lain-lainnya, sampai sekarang belum ada balasan. Cuman ada satu balasan dari Gusti.
Tapi dia juga merekomendasikan temannya yang membantu dia. Tapi sampai sekarang teman yang direkomendasikannya itu belum sempat ngebales DM saya. Mudah-mudahan ke beberapa waktu ke depan bisa balas DM saya, bisa ngasih tahu langkah-langkah apa saja yang harus saya ambil untuk mengambil kembali akun Google saya tersebut dan channel YouTube saya. Nah, yang paling sedihnya yang paling sedihnya itu adalah minggu yang lalu saya kolaborasi dengan Jawin, masuk hutan, mengenalkan bushcraft, terus cara menyalakan api dan lain-lain. Otomatis YouTube saya pun, akun channel saya pun kena impact dari itu. Jadi setelah penonton Jawin kan banyak, itu sampai trending 24 kalau nggak salah. Terakhir saya lihat itu trending di 24, bertahan di 24. Itu sampai 1 juta, sekarang udah 1 juta penonton. Rekomendasi video selanjutnya itu adalah ke channel saya, dan itu benar-benar luar biasa peningkatan analistik di YouTube saya itu, kayak baru pertama kali seperti itu, sampai 1 hari mencapai 8.000 subscriber penambahannya, dan itu pencapaian tertinggi saya. Dan beberapa hari kemudiannya akun saya kena hack. Itu kayak bener-bener lagi sayang-sayangnya sama seseorang, terus ditinggalin tanpa alasan, itu kayak anjing, tai lah. Dan menurut saya itu jauh lebih sakit sih. Saya kalau misalnya boleh milih nih, ada 2 pilihan antara ditinggalin lagi sayang-sayangnya sama kena kasus ini, kena hack ini. Saya lebih baik ditinggalin lagi sayang-sayangnya, karena cewek banyak. Terus saya juga kalau misalnya abang ada di posisi seperti itu, banyak pelariannya, saya bisa dengan teman-teman, bisa dengan yang lain. Tapi kalau misalnya kasus seperti ini, saya mentok, nggak bisa ngapa-ngapain, saya stres, saya cuma bisa malam nggak bisa tidur, siang stres mikir. Hingga akhirnya ada pikiran bahwa saya nggak bisa diem, saya harus terus melangkah. Hingga akhirnya pilihannya itu saya membuat channel baru, antisipasi hal terburuk. Kalau misalnya emang amit-amit gak bisa kembali lagi, saya udah punya ini gitu loh. Saya masih bisa terus berkarya dengan channel yang baru ini. Tapi itu tidak menghentikan perjuangan saya untuk mendapatkan channel itu kembali, channel yang dulu kembali. Itu tidak menghentikan itu. Saya tetap berjuang untuk mendapatkan channel saya yang lama. Ya karena anjing, saya pertama bikin video di channel YouTube itu 2015, men. 2015. Walaupun emang aktif kontennya itu di 2017-an lah. Ya tetap saja perjuangannya itu panjang sekali. Dan saya nggak bisa ninggalin itu. Saya harus perjuangin itu. Makanya saya di sini butuh support dan dukungan dari kalian. Kalau misalnya emang itu yang jalan yang harus saya tempuh, ya ayo kita sama-sama bangun channel ini dari nol. Saya butuh kalian. Tapi itu tidak akan menghentikan saya untuk terus berkarya. Saya bakalan terus berkarya untuk kalian. Ya walaupun misalnya itu kembali, ya mudah-mudahan channel ini juga bisa bermanfaat untuk kalian. Rencana saya kalau misalnya itu bisa kembali juga, amin. Channel yang dulu itu akan lebih fokus kepada konten bushcraft overnight, dan channel ini akan fokus ke tips and trick seperti cara menyalakan api, mencari air, botani, zoologi, dan lain-lain. Mungkin ilmu-ilmu tentang apapun yang di alam yang saya ketahui, saya bakalan share ke kalian di channel yang ini. Begitu. Juga Urbaha bakal di channel ini ke depannya. Kalau misalnya amin yang itu kembali. Jadi mungkin seperti itu, semoga menjawab kalian yang bertanya kemana channel saya, kenapa channel saya hilang dan lain-lain. Ya jawabannya itu, ini kronologinya itu seperti itu. Saya harap tidak ada lagi korban ke depannya yang nonton ini, yang sudah mulai atau yang baru mulai, tidak tergoda dengan hadiah-hadiah berupa apapun itu yang mengakibatkan channel kalian hilang. Mudah-mudahan kalian tidak tergoda dengan itu. Cukup sampai saya aja gitu, dengan teman-teman saya yang lainnya juga yang pernah mengalami, tapi alhamdulillah mereka sudah balik lagi channelnya. Mudah-mudahan saya juga kembali. Mungkin itu saja cerita dari saya yang mengawali konten di channel ini.
Semoga kalian bisa mengerti. Ayo dukung saya dengan subscribe, share, like. Kalau misalnya ada saran silahkan komen. Sumpah saya di sini ini lagi di hutan pinus, nggak jauh sebenarnya dari rumah saya, ke perjalanan setengah jam lah. Ini di kaki Gunung Tampomas. Tempat ini juga tempat pertama saya melakukan bushcraft nggak bushcraft, solo bushcraft pertama saya di hutan ini. Sampai ada saran dari kalian, saya tidak boleh melakukannya di hutan pinus yang masih produktif seperti ini. Kemudian saya mulai pergi ke hutan. Saya memulai karir di bushcraft itu di tempat ini. Saya mulai lagi di tempat ini. Seperti biasa, jangan lupa ya, like, comment, and subscribe. Keep moving and stay gold. Hope you enjoy CPO dan Lestari.